Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Sehat sekalian. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Andrew Taufik. It's the one best. It's King River and Funny Fire Remix. Kali ini kita akan membahas posisi bayi sungsang, di mana kepala di bagian atas, bokongnya di bagian bawah. Apa penyebabnya? Seberapa bahayakah? Dan bagaimana solusinya? Perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan posisi bayi, dia berada di atas atau di bawah, itu dapat kita nilai pada saat usia kehamilannya 7 bulan atau 28 minggu. Ingat ya, 7 bulan atau 28 minggu. Pada saat usia kehamilan 7 bulan atau 28 minggu, biasanya kepala bayi ini dia sudah berada di bagian bawah. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, posisi sungsang ini bisa terjadi. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, berpikirnya sobat sehat sekalian, pasti sudah kemana-mana. Bisa nggak ya lahiran normal? Stop, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Karena posisi bayi ini dengan bertambahnya usia kehamilan masih sangat memungkinkan untuk dia bisa berputar menjadi posisi kepala di bagian bawahnya. Untuk itu kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya, kok bisa jadi posisinya sungsang seperti ini. Yang pertama, bisa disebabkan karena ruangannya yang sempit. Biasanya karena air ketubannya yang berkurang, ada keluar air. Ini menyebabkan ruang gerak dari bayi ini agak susah. Jadi dia untuk bergerak ke bagian bawah terbatas. Yang kedua, karena adanya lilitan tali pusat yang menyebabkan bayi agak susah untuk bergerak. Kemudian yang ketiga, bisa karena memang bayi ini kepingin posisinya seperti ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk bisa merubah posisi bayi menjadi kepala di bagian bawah. Bagaimana caranya? Ada beberapa tips yang bisa sobat sehat lakukan agar posisi ini bisa berubah. Yang pertama, dengan gerakan sujud seperti sholat. Lakukan gerakan itu kurang lebih sekitar 5-10 menit. Jadi sujud selama 1 menit, kemudian duduk lagi sebentar, sujud lagi 1 menit, 2 menit, duduk lagi sampai kurang lebih 5-10 menit. Angka keberhasilan dengan melakukan gerakan ini sangat besar sekali. Hampir semua posisi bayi sungsang, dengan catatan tidak ada masalah apa-apa, dia akan berubah posisinya dari bagian bokongnya yang di bawah menjadi kepalanya yang turun bagian bawah. Kemudian cara yang kedua, diajak bicara, ajak ngobrol bayinya sambil dipegang perutnya, bagian atas kepalanya. Dek, ayo dong, turun yuk, ayo dek. Percaya tidak percaya, itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemudian yang ketiga,
Caranya dengan dikasih denger musik. Tapi kalau kasih denger musik, jangan di atas, tapi di bagian bawah. Loh, kok di bagian bawah? Kepalanya kan di atas. Iya, tujuannya ditaruh di bawah supaya bayi ini mendengar dan dia mencari sumber suara itu. Jadi akhirnya dia akan bergerak, lama-lama dia akan turun ke bawah. Kemudian yang keempat, dengan cara versi luar. Tapi cara ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis atau spesialis yang sudah terlatih dengan cara diputar. Tapi hal ini aja ini sudah ditinggalkan. Kenapa kok ditinggalkan? Karena bahaya. Bahayanya apa? Ari-arinya atau plasenta bayi, kalau kita salah untuk memutarnya, dia bisa lepas dan menyebabkan terjadinya perdarahan. Makanya cara ini sudah tidak dilakukan lagi. Sama dengan halnya pijat memijat. Jangan sekali-kali lakukan pemijatan untuk merubah posisi bayinya. Wah, ada yang pintar. Itu sudah zaman dulu. Zaman now sudah beda. Jangan lakukan. Oke, itu pesan saya yang sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayinya. Nah, cara-cara di atas itu lebih efektif dilakukan kalau usia kehamilannya maksimal di 34 minggu. Kalau dia sudah lewat dari 34 minggu, 36 minggu, atau bahkan sudah mau lahiran, dia bisa dibilang kurang efektif dan angka keberhasilannya kecil sekali. Kenapa demikian? Karena dengan bertambahnya usia kehamilan, ketuban ini sudah mulai berkurang. Bayinya sudah mulai besar. Ruangan geraknya semakin sempit. Bagaimana kalau ternyata posisi bayi masih tetap sungsang pada saat persalinan? Ibu harus diawasi dengan ketat. Apalagi seandainya perkiraan berat badan lebih dari 3 kilo. Anak pertama, resikonya akan meningkat 2 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Pada saat dia akan lahir, kakinya keluar, bokongnya keluar, badannya keluar, tangannya keluar, kepalanya yang akan tersangkut di bawah. Kenapa? Karena kepala bayi merupakan bagian yang paling besar dari badan janin. Beda dengan halnya kalau posisinya dia kepala di bawah. Bagian terbesarnya akan keluar duluan. Otomatis bagian yang lainnya akan gampang untuk keluar. Begitu. Jadi kalau ditanya apa yang terbaik? Dengan adanya resiko yang tinggi, bisa dipertimbangkan untuk dilakukan SC atau sesio cesaria. Karena resikonya jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita mencoba lahiran normal. Beda dengan halnya jika ini adalah anak kedua, ketiga, keempat, dan berat badan bayinya tidak lebih dari 3 kilo, masih ada kemungkinan untuk dicoba lahiran normal. Tapi itu pun dengan pengawasan yang baik. Jadilah sobat sehat yang bijak. Bukan berarti lahiran secara SC atau sesio cesaria itu tidak menjadi ibu atau tidak hebat karena tidak melahirkan secara normal. Kita semua dilahirkan dari seorang wanita yang hebat. Hargailah, hormati
hormatilah. Salam sehat.